Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadiza Suci Ramadhani, Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM 24017060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian folklore yang akan saya lakukan. Pertama, rencana objek penelitian folklore. Rencana objek penelitian folklore saya yaitu permainan congklak sebagai permainan tradisional masyarakat. Yaitu topik yang akan saya teliti adalah pengaruh permainan congklak terhadap peningkatan konsentrasi dan fokus. 2. Alasan memilih topik tersebut. Alasan saya memilih topik tersebut yaitu pertama, ingin mengetahui secara detail benarkah permainan congklak dapat mempengaruhi konsentrasi dan fokus. Yang kedua, ingin mengetahui alasan mengapa permainan congklak sangat diminati di masa itu. Dan yang ketiga, ingin mengetahui apakah permainan congklak terdapat perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Karena setahu saya permainan congklak ini sangat populer di Indonesia. Bahkan hampir seluruh masyarakat di setiap daerahnya pernah memainkan permainan congklak. Ketiga, alasan memilih objek folklore. Alasan pertama yaitu karena permainan congklak termasuk kepada folklore sebagian lisan. Dan folklore sebagian lisan objeknya sangat mudah ditemukan sehingga dapat diamati secara langsung. Dan saya sendiri pun pernah memainkan permainan congklak tersebut. Yang kedua, karena permainan congklak merupakan permainan yang sangat unik dan menarik sehingga hampir semua anak di Indonesia pernah memainkannya. Permainan ini juga memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Rencana metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan dengan nyata adanya objek yang akan diteliti atau bisa jadi disebut mendeskripsikan dengan apa adanya. Kelima, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pra-penelitian lapangan. Dalam pra-penelitian lapangan, hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu mencari objek yang akan diteliti dan mencari lokasi penelitian. Setelah mengetahui objek yang diteliti dan lokasi penelitian, barulah kita mencari narasumber untuk diwawancarai. Masuk ke tahapan yang kedua yaitu penelitian di lapangan. Hal yang pertama dilakukan dalam penelitian di lapangan yaitu datang ke lokasi dan melakukan penelitian serta pendekatan dengan narasumber. Setelah dekat dengan narasumber, barulah kita dapat mewawancarai narasumber. Narasumber yang akan saya wawancarai dalam penelitian ini yaitu para anak-anak yang dahulunya pernah aktif memainkan permainan congklak tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara yang akan saya lakukan dengan konsep wawancara tidak terarah, yaitu memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dengan bebas dan santai. Contoh pertanyaan yang akan saya tanyakan yaitu, menurut Anda, apakah benar permainan congklak dapat berperan meningkatkan konsentrasi dan fokus? Tahapan yang keempat yaitu dokumentasi. Setelah saya mewawancarai dan dalam wawancara tersebut saya akan menyediakan alat perekam dan catatan kecil agar tidak terjadinya kesalahpahaman informasi dalam wawancara tersebut. Yang tahapan kelima yaitu studi pustaka. Setelah mendapatkan informasi dari narasumber, saya akan melakukan studi pustaka, yaitu membandingkan hasil penelitian saya dengan penelitian yang ada di artikel-artikel ilmiah lainnya. Keenam yaitu teknik pengolahan data. Pengolahan data terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu transkrip teks, yaitu mengubah informasi lisan yang didapatkan dari narasumber ketika mewawancarai menjadi informasi tulisan. Yang kedua, translasi teks. Translasi teks ialah menerjemahkan informasi dalam bahasa daerah yang kita dapatkan dari narasumber menjadi bahasa Indonesia. 7. Analisis data. Analisis data saya menggunakan teori etnografi. Teori etnografi digunakan untuk menganalisis konteks sosial dan budaya di mana permainan congklak ini muncul, serta bagaimana permainan tersebut diwariskan secara turun-temurun di masyarakat. 8. Contoh jurnal sebagai kajian pustaka. Jurnal yang akan saya kutip dalam penelitian saya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Aini, Khadijah, dan Zulkifli Nasution.
Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2024 dalam jurnal Pendidikan Anak Usia Dini yang berjudul Penerapan Permainan Tradisional Congklak dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Usia 5-6 tahun di TK Al-Ikhlas Tembung, Kecamatan Percut Seituan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah Aini, Khadijah, dan Zulkifli Nasution, dan penelitian yang saya lakukan tentulah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis objek folklore tentang permainan tradisional congklak dan pengaruhnya terhadap pemikiran seseorang. Dan perbedaannya yaitu terdapat pada masalah yang akan diteliti. Jika pada penelitian saya lebih terfokus pada peningkatan konsentrasi, sedangkan pada penelitian Lutfiah Aini, Khadijah, dan Zulkifli Nasution, fokus masalah utama yang diteliti mereka yaitu peningkatan kognitif. Demikian hasil rancangan penelitian folklore yang akan saya lakukan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.